Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah pengembangan etika dan kepribadian dengan saya. Jadi topiknya adalah bagaimana menganalisis tantangan global dalam praktik keperawatan. Sebenarnya sudah saya bahas sedikit ya waktu saya membahas aspek hukum dalam keperawatan profesional. Jadi kenapa sih kok saya review kembali ya, kenapa kok menjadi tantangan, kemudian tantangannya kalau ada itu apa? Sebenarnya tantangan ini berasal dari banyaknya perubahan yang memang tidak bisa kita hindari ya. Yang pertama karena terjadi pergeseran pola masyarakat Indonesia yang awalnya ini ya berbasis agraria ya, agrikultur, kemudian berubah menjadi yang industrial dan yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu mungkin tidak ada internet tapi tidak penggunaannya tidak seperti sekarang. Kemudian yang ketiga adalah globalisasi dalam pelayanan kesehatan. Jadi orang bisa secara bebas untuk mengakses layanan kesehatannya yang dulunya mungkin hanya terbatas hanya di wilayahnya sendiri, di negara sendiri gitu ya, karena sekarang boleh gitu ya mengakses layanan kesehatan di luar, maka ini juga menjadi tantangan juga. Kemudian yang keempat ada tuntutan tekanan profesi keperawatan. Sebenarnya dari profesi keperawatan sendiri ini menjadi harus diminta atau dituntut untuk berkembang ya karena dari perubahan yang tiga yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada 4 tantangan utama yang sebenarnya menentukan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan praktik keperawatan profesional. Oke, yang pertama karena pergeseran pola masyarakat Indonesia, sebenarnya juga ada pergeseran pola kesehatan juga. Mungkin dulunya penyakit itu berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kemiskinan seperti infeksi, penyakit yang disebabkan oleh kurang gizi, pemukiman yang tidak sehat gitu ya. Walaupun sekarang masih ada, namun sekarang mungkin trennya ya, pola kesehatan, masalah kesehatan yang saat ini tuh yang sebaliknya ya. Jadi bukan kurang gizi tapi kelebihan gizi. Ya karena mungkin dari segi perekonomian lebih baik gitu ya. Mungkin karena pola hidup modern saat ini yang memudahkan kita untuk mengkonsumsi makanan gitu ya. Bisa order lewat online gitu ya. Kemudian untuk pengolahan makanannya pun juga cenderung yang bersifat instan dan fast food ya. Itu yang menyebabkan adanya kelebihan gizi ya, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan gizi yang marak terjadi di Indonesia. Mungkin ya kalau dari umur harapan hidup saat dulu, zaman dulu dan sekarang mungkin masyarakat lanjut usia juga lebih banyak ya karena iptek dari kesehatan yang semakin baik gitu ya. Mungkin kalau dulu sakit ya kalau misalkan tidak bisa mengakses kesehatan, layanan kesehatan tidak bisa dirawat secara baik karena masih terbatas alat. Nah, kemudian meninggal sehingga angka harapan hidupnya itu dulu mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Sementara sekarang lebih tinggi lagi gitu ya, mungkin sekitar 70, 80 bahkan ada yang lebih dari usia tersebut. Namun demikian penyakit degeneratif tidak bisa dipungkiri akibat pola hidup modern itu sendiri. Jadi akibat pola hidup modern, kalau mungkin dulunya tidak ada masyarakat Indonesia yang mengalami penyakit degeneratif yang di usia 20 atau 30, nah sekarang tidak ya. Kalau sekarang ini yang mengalami penyakit degeneratif ternyata juga mulai dari usia-usia produktif. Nah, itu artinya mungkin di 30 atau 40 tahun ke depan, mungkin angka harapan hidup
umur harapan hidupnya akan berubah lagi, tapi kita tidak tahu ya. Apalagi dengan terjadinya kondisi yang tidak menentu ya, penyakit yang terus berkembang, contoh yang sekarang penyakit influenza, COVID. Nah, itu juga mungkin menyebabkan kalau misalkan dihitung gitu ya, umur harapan hidup masyarakat juga semakin tidak menentu di masa yang akan datang. Oke, selain pola hidup yang berdampak pada masalah kesehatan, ada juga pergeseran nilai-nilai keluarga yang mungkin dulunya kita lebih mempertimbangkan segala sesuatunya dengan musyawarah dengan keluarga, sekarang lebih independen lagi, jadi masing-masing orang berhak gitu ya untuk melakukan pengambilan keputusan sendiri, walaupun dari dulu sebenarnya iya, cuman karena perubahan budaya ya, ada pergeseran nilai keluarga ini juga ternyata mempengaruhi juga dalam kita melakukan layanan kesehatan di masyarakat. Oke, selain itu yang jadi pergeseran juga adalah pendidikan ya. Pendidikan masyarakat Indonesia walaupun masih menjadi PR kita bersama ya, masih banyak kurangnya, tetapi secara kebanyakan pendidikannya juga lebih tinggi daripada masyarakat Indonesia sebelumnya, sehingga berdampak juga dengan perekonomian ya dari masyarakat kita yang lebih baik. Selain secara ekonomi baik, tentunya dengan pendidikan yang lebih tinggi ini juga masyarakat kita lebih kritis gitu ya dalam menanggapi layanan kesehatan atau mendapatkan layanan kesehatan. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat saat ini ya, pendidikan yang lebih tinggi dan mudahnya akses dari internet untuk mendapatkan informasi, harusnya masyarakat lebih kritis gitu ya dalam melakukan tindakan apapun berdasarkan kesehatan. Namun mungkin beberapa hal karena masalah psikologisnya mungkin ada masalah-masalah yang akhirnya membuat malah bukan kritis, malah menjadi panik ya. Nanti kita bahas di poin selanjutnya. Kita bahas dulu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dibandingkan zaman dulu ya, nah jumlah hari perawatan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin membaik ya. Mungkin kalau dahulu fokus dari pemerintah kita ya, khususnya di Kemenkes adalah fokusnya pada kuantitas, jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah puskesmas, jumlah klinik. Nah, saat ini kan sudah berfokus yang lebih baik ya, kualitas ya. Dengan adanya kita membuat akreditasi pada layanan kesehatan, ini maksud dan tujuannya adalah mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Itu fokus yang kita garap sekarang, sehingga secara tidak langsung juga pemenuhan pelayanan kesehatan juga lebih baik. Sayangnya perkembangan iptek ini ya yang mengikuti adanya peningkatan kualitas di layanan kesehatan sebenarnya harus juga diikuti dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat ya, terhadap pasien-pasien untuk mendapat layanan kesehatan yang aman. Maksudnya yang aman di sini adalah pasien boleh untuk menolak ataupun menerima. Kalau dulu mungkin karena tidak ada pilihan yang terlalu banyak, pokoknya selamat, akhirnya kan iya saja. Nah, sekarang pasien harus diberikan informed consent ya, secara tertulis sebelum melakukan tindakan. Nah, informed consent seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya terlebih dahulu. Pasien mempunyai hak untuk diberitahu, pasien mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak. Yang menjadi kewajiban kita sebagai perawat ya yang memberitahukan
layanan kesehatan itu juga harus memberikan opsi-opsi lainnya yang misalkan bisa menjadi alternatif yang bisa diambil juga oleh pasien. Tentu dengan mengikut sertakan semua resiko ataupun efek samping dari tindakan yang mungkin akan diambil oleh pasien. Oke. Kita lanjutkan yaitu di globalisasi dalam pelayanan kesehatan. Jadi globalisasi saat ini berpengaruh terhadap perkembangan layanan kesehatan termasuk juga keperawatan ya. Yang pertama tersedianya alternatif layanan kesehatan yang bisa diakses di seluruh dunia, itu artinya menarik bagi masyarakat yang mungkin mempunyai yang mampu gitu ya, yang mampu untuk mengambil jasa layanan kesehatan tersebut ya diambil ya. Contoh yang sekarang mungkin bisa kita bahas adalah vaksinasi COVID. Nah, mungkin karena merasa lambatnya atau merasa kurang amannya pemberian vaksin yang mungkin dia akan ambil, nah beberapa masyarakat yang mampu lebih berminat memakai jasa vaksinasi yang ada di selain Indonesia. Ya, selama dia tetap mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku dan mampu ya, pada akhirnya kan menjadi tantangan juga gitu bahwa ternyata masyarakat ada bagian dari masyarakat yang ternyata udah gak berminat lagi loh dengan jasa layanan kesehatan kita gitu. Karena ya ingin mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan yang terbaik untuk dirinya atau keluarga dia. Oke, globalisasi ini juga berdampak juga pada tenaga kesehatan ya, yang berarti harus memenuhi standar global, tidak hanya cukup lulus, cukup tahu, cukup mampu untuk melakukan tindakan keperawatan, tapi tidak hanya seperti itu, tapi harus memenuhi standar global, menjadi seorang perawat yang bisa diperhitungkan juga secara global ya. Jadi layanan asuhan keperawatan yang kita buat ya tidak ya harus terus berkembang, tidak tetap seperti sekarang atau seperti dahulu kala gitu. Jadi aspek intelektual kita harus tingkatkan, kemudian bagaimanapun secanggih atau sebaik apapun orang dari tenaga SDM dari luar gitu ya, ada sisi interpersonal yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh orang dari negara luar gitu ya, kalau misalkan dia berpraktek di sini ya. Dari sisi interpersonal yang kita bawa ya, ada budaya yang kita bawa yang kita lebih memahami karena kita masuk ke dalamnya. Nah, itu sebenarnya kita bisa lebih gali lagi supaya tetap bisa bersaing gitu ya. Tidak hanya standar nasional, tapi juga secara internasional. Oke, pada akhirnya dituntut lagi kan ya dari organisasi profesi. Karena kita yakin ya bahwa keperawatan ini sebuah profesi, ya harus disertai dengan realisasi. Nah, realisasinya apa ya? Kita harus penuhi bahwa perawat itu harus sesuai dengan karakteristik yang profesional. Berarti ya harus punya pengetahuan yang cukup, ya harus memperkaya diri dengan pengetahuan melalui penelitian. Jadi tindakan keperawatan, tindakan kita dalam mensupport layanan kesehatan tidak hanya cukup hanya berdasarkan pengalaman, tapi juga harus berdasarkan penelitian ya, bukan experience based tapi evidence based, harus berbasis bukti dan harus berbasis penelitian. Kemudian kita harus mampu juga memberikan layanan yang unik kepada orang lain. Maksudnya unik ini karena masing-masing orang, masing-masing pasien yang kita rawat itu punya keunikan masing-masing. Maka layanan yang kita berikan juga harus sesuai dengan keunikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendidikan.
pendidikan dari seorang perawat juga tidak cukup berhenti, misalkan dari profesi generalis saja, mungkin bisa melanjutkan menjadi spesialis ataupun konsultan gitu ya. Jadi semakin banyaknya tenaga spesialis atau konsultan yang ada di Indonesia, baik itu tenaga profesi dari tenaga medis lain ya, dokter, apoteker, tapi juga perawat. Nah, itu artinya layanan kesehatan di Indonesia juga pasti akan semakin baik kan? Sebenarnya kita juga sudah mempunyai standar ya, cita-cita bersama berapa sih jumlah perawat spesialis yang ada di wilayah dengan minimal keahlian apa. Itu sudah kita rancang untuk 25 tahun dan 50 tahun ke depan. Nah, itu artinya yang sekarang ada pada posisi masih belajar untuk mencapai di level nurse generalis juga harus bersiap. Nantinya pasti ada jenjang pendidikan lanjutan yang akan dituntut pada Anda. Oke, itu artinya karir ataupun pendidikan dari seorang perawat itu berlangsung secara seumur hidup. Mau menjadi seorang perawat ataupun menjadi profesi yang lainnya, karena sudah masuk dalam pendidikan keperawatan, itu artinya dituntut juga minimal menjadi role model hidup sehat gitu ya, yang menjadi bisa menjadi yang mendukung lah ya dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Entah itu dalam tatanan pribadi ya, individu, karena sehat pasti kan bermanfaat bagi diri sendiri. Tapi selain individu juga ke keluarga, orang terdekat, masyarakat sekitar gitu ya. Dengan atau tanpa menjadi seorang perawat. Oke. Ini kesimpulannya, jadi praktek keperawatan itu merupakan tindakan keperawatan profesional. Seorang masyarakat ya, sebagai masyarakat yang menggunakan praktek keperawatan ini, ya harusnya mendapat layanan tindakan keperawatan yang baik. Ya, perawatnya harus mampu ya, harus menggunakan pengetahuan teoritik yang mantap, yang kokoh dari berbagai ilmu keperawatan sebagai landasan untuk melakukan proses asuhan keperawatan, mulai pengkajian, diagnostik, menyusun perencanaan, melaksanakan asuhan keperawatan, dan mengevaluasi tindakan keperawatan. Dan tidak lupa terus-menerus melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian rencana keperawatan untuk tindak lanjut selanjutnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, selain memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, dan teknikal, perawat juga harus punya otonomi yang berarti mandiri dan bersedia menanggung resiko, bertanggung jawab, dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukannya, termasuk dalam melakukan dan mengatur dirinya sendiri. Saya cukupkan untuk materi di perkuliahan pengembangan etika dan kepribadian. Semoga menjadi perawat yang beretika dan punya pribadi yang baik sehingga bisa dikatakan perawat profesional yang bisa diakui di kancah nasional ataupun internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.